Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh wa uthni 'alayhi al-khayra kullahu تعظيما لشأنه وتمجيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيمانا به وتوحيدا وكفرا بما سواه وتنديدا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيده بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة واختصه بالحجة القاهرة والملة الطاهرة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن استنى بسنته واقتفى آثره صلاة متتابعة عديدة وبركات متعاقبة مديدة وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Intaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rabbuna jalla wa ala aidan fi kitabihil karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kama qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita, menilai kembali kadar keimanan dan ketakwaan kita dengan cara kita melakukan amal saleh, termasuk diantaranya adalah melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai momen kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik bekal yang layak untuk kita persiapkan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah oleh kalian bekal, dan sebaik-baik bekal yang paling pantas untuk dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat suri tauladan, contoh yang sangat bagus pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan keselamatan di hari akhir. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita merenungkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati dalam setiap fase kehidupan beliau, dalam setiap tahap dakwah beliau, semuanya memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita berdakwah, bagaimana akhlak dan sikap yang seharusnya kita miliki, bagaimana menanggapi berbagai macam permasalahan dan mencari solusinya. Dan dari sekian panjang kisah kehidupan Rasulullah SAW,
yang layak untuk kita ambil pelajaran salah satunya adalah tatkala paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang pemuda yang gagah dan memiliki kedudukan di sisi orang-orang kafir Quraisy. Dia sangat disegani dan dihormati oleh orang-orang Quraisy. Beliau mengikuti pesan dan langkah yang telah diikrarkan oleh kakaknya, yaitu Abu Thalib, untuk senantiasa menjaga Rasulullah SAW, untuk senantiasa melindungi dan membela Rasulullah SAW dari berbagai macam gangguan dan orang-orang yang berusaha mencelakai Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu hari, tatkala Rasulullah SAW sedang berada di Bukit Sofa. Bukit Sofa tidak jauh letaknya dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Pada saat itu tiba-tiba Abu Jahal, Amr bin Hisham melewati Bukit Sofa dan melihat Rasulullah SAW. Ia melihat ini adalah sebuah kesempatan. Akhirnya ia dekati Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ia ganggu. Abu Jahal mencaci, menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu riwayat diceritakan Abu Jahal bahkan sampai sempat memukuli Nabi SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak membalas perbuatan Abu Jahal kepada dirinya, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Nabi hanya terdiam saja. Dan peristiwa ini disaksikan oleh budak perempuannya Abdullah bin Jud'an yang posisi rumahnya berada di atas Bukit Sofa. Kemudian akhirnya Abu Jahal setelah selesai urusannya dengan Nabi Muhammad SAW, ia kemudian pergi dan bergegas menuju Darun Nadwah, tempat para pemuka Quraisy berkumpul. Tak lama berselang kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib pulang dari berburu, memasuki kota Mekah dari arah Bukit Sofa. Dan ia masih menenteng busur panahnya. Kemudian tiba-tiba ia ketika melewati Bukit Sofa, tepat di depannya rumah Abdullah bin Jud'an, budak perempuannya menghentikan kendaraannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dilaporkanlah kepada Hamzah tentang peristiwa yang ia lihat, bagaimana Abu Jahal menghina, mencaci, bahkan menyakiti Rasulullah SAW. Seorang paman yang sangat mencintai keponakannya, apalagi ikatan persaudaraan antara Hamzah dengan Nabi kita Muhammad SAW dikuatkan, ya, bahwasannya Hamzah juga saudara satu susu, ya, saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada dua kekerabatan yang mengikat mereka berdua. Hamzah kemudian terbakar amarahnya. Ia marah, kemudian ia pacu kudanya untuk segera bergegas menuju Darun Nadwah. Dan ia tidak peduli dengan siapa yang ia jumpai, karena ia sedang fokus bagaimana cara ia membalas Abu Jahal ini. Tatkala Hamzah akhirnya tiba di Darun Nadwah, ia turun dari kendaraannya, dari tunggangan kudanya, kemudian dia memasuki Darun Nadwah, dan dia disambut oleh orang-orang Quraisy. Karena tadi mereka masih mengira Hamzah adalah bagian dari golongan mereka, mengikuti agama nenek moyangnya mereka. Sampai akhirnya Hamzah terus berjalan tepat di depannya Abu Jahal. Kemudian busur panahnya langsung ia turunkan dan ia pukul, dia hajar Abu Jahal dengan busur panah yang ia bawa. Sontak orang-orang Quraisy terkaget-kaget dan berusaha untuk menghentikan Hamzah. Lalu kemudian Abu Jahal melarang mereka. Hamzah sempat berkata kepada Abu Jahal,
dan didengar oleh semua orang-orang Quraisy yang ada di Darun Nadwa, atastumuhu wa ana ala dini, apakah engkau masih mau menyakitinya padahal aku sekarang sudah masuk ke dalam agamanya? Agamanya Nabi Muhammad, agama Islam. Aku rumayakul, apa yang ia katakan aku ikuti, aku turuti, aku lakukan. Kemudian Abu Jahal hanya terdiam dan melarang orang-orang Quraisy untuk menghentikan Hamzah. Da'u Abu Umarah, biarkan saja Abu Umarah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini membalas keponakannya, karena qad sababtu ibna akhihi sabban qabiha, karena memang benar sebagaimana yang telah aku ceritakan bahwasannya tadi aku mengganggu dan menghina keponakannya. Kemudian akhirnya Hamzah menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan keislamannya, sehingga keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib semakin bagus dan beliau menjadi orang yang sangat berjasa dalam dakwah Islam, sampai akhirnya beliau Allah takdirkan syahid di perang Uhud dan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidq wal wafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib adalah Nabi kita Muhammad SAW disakiti, dihina, dicela oleh Abu Jahal, dan ini adalah sebuah keburukan. Namun ini menjadi sebab pembelaan yang sangat besar datang dari Hamzah untuk ponakannya, sehingga akhirnya Hamzah masuk dalam Islam. Yang ini menjadi sebuah kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu lakum fihi khairan katsira." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, suatu peristiwa yang sangat menyakitimu, yang sangat merugikanmu. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal ternyata hal itu sangat baik bagimu menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik, maka itulah yang kita inginkan pada hakikatnya. Pelajaran yang kedua, Hamzah masuk Islam pada awalnya bukan karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dorongan seorang paman yang tidak mau kerabat atau keponakannya diganggu. Namun seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya sehingga ia benar-benar mengamalkan Islam tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia pegang dengan teguh keislaman yang telah ia miliki. Dan seperti itulah kondisinya dalam kehidupan kita. Bisa jadi tatkala kita mengamalkan agama ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum memiliki niat yang bagus di awalnya. Namun tatkala kita senantiasa istiqomah melaksanakan amal ibadah tersebut, istiqomah untuk mempelajari ilmu agama, maka nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, niat yang bagus, sehingga amal kita menjadi benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Talabna hadzal amra wa laysa lana fihi niyyah." Kami pernah suatu waktu pada awal waktu mempelajari ilmu agama Islam ini dan kami tidak memiliki niat apapun. Tsumma ja'at niyyah ba'du. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kami niat yang bagus untuk mempelajari agama Islam ini. Kemudian yang ketiga, fanatisme tidak semata-mata atau mutlak tercela.
Fanatisme merupakan suatu hal yang sangat melekat pada jiwa orang Arab. Mereka sangat membela kabilahnya dan sangat memperjuangkan kedudukan kabilahnya. Oleh karenanya jika ada kabilah lain yang mengganggu, menghina anggota dari kabilah mereka, maka mereka pasti akan melakukan apapun untuk membalas dan membela anggotanya tersebut. Sehingga tatkala fanatisme ini ditundukkan di bawah Islam, digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah kezaliman, maka ini bisa menjadi hal yang baik. Dan ini dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat ke-91 yang bercerita tentang kisah Nabi Syuaib. Walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Kalau bukan karena kekerabatanmu dengan kami, kalau bukan karena masih ada keluargamu yang memeluk agama kami, maka pasti akan kami hajar kamu, akan kami binasakan kamu. Wama anta alaina bi'aziz. Dan kalau seandainya kamu sampai terbunuh, maka itu tidak menjadi masalah besar buat kami. Kemudian yang terakhir, membela Rasulullah SAW adalah sebuah amal yang sangat mulia. Tatkala kita melihat ada orang yang mencela Nabi kita Muhammad SAW, menghina beliau, baik itu dalam bentuk ejekan ataupun dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk apapun, maka kita sebagai umatnya wajib membela Rasulullah SAW. Sebagaimana Hamzah. Dan bentuk keutamaan, kemuliaan membela Rasulullah SAW bisa jadi membuka pintu hidayah, membuka pintu kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, karena ia membela Rasulullah SAW, Allah bukakan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutma'innan sakha'an rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih ulata umurina ووفقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.